Baik, silakan dilihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Subhanallah. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ sungguh kami telah menciptakan kalian. Dalam ilmu nahwu di situ ada dua huruf. Apa? Dua huruf bukan kosam, bukan. Ya. Yang menunjukkan arti apa? Sungguh, taukid. Ada lam, ada qad. Qad, laqad khalaqnakum. Qad itu kalau masuk ke fi'il madhi artinya sungguh. Kalau masuk ke fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Pak, fi'il madhi itu apa sih, Pak? Disebutkan fi'il madhi itu. Fi'il madhi itu kalau bahasa Indonesia kata kerja bentuk lampau. Kalau bahasa Cirebonnya itu past tense. Itu bahasa Cirebon. Oh, yes. Kalau fi'il mudhari bahasa Cirebonnya itu future. Bahasa Indonesianya itu apa? Kata kerja bentuk sekarang. Ya. Itu fi'il mudhari. Kata kerja yang menunjukkan arti sekarang atau akan datang itu namanya fi'il mudhari. Kalau kata kerja yang menunjukkan arti lampau, telah, itu namanya fi'il madhi. Nah, fi'il madhi kalau di depannya ada qad, maka artinya sungguh si qadnya itu. Ya. Nah, kalau ibu-ibu di terjemahannya bisa ada kata-kata sungguh, nah berarti setelah itu mesti fi'il madhi. Nah, di sini ada fi'il madhi khalaqna. Sungguh kami menciptakan kalian. Khalaqnakum. Tsumma sawwarnakum. Tsumma kemudian sawwarnakum. Kami telah menggambar kalian, membentuk. Sawwar. Ya. Ada dalam bahasa Arab itu apa? Alatun taswir. Kalau dulu orang menyebutnya itu taswir. Itu buat apa ya? Buat motret itu taswir. Sawwar. Tsumma sawwarnakum, kami membentuk kalian, menggambar. Digambar jadi lemah menjadi makannya dua, hidungnya besar juga, mancung juga enggak gitu kan. Nah begitulah pokoknya. Gambarnya kayak gini kemudian dicetak kayak gitu. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami telah membentuk kalian. Tsumma kemudian qulna, kami mengatakan kata Allah lil malaikati, kepada para malaikat. Apa yang dikatakan kepada para malaikat? Usjudu, sujudlah kalian li Adama, kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semua sujud
si malaikat tadi semuanya sujud, illa kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin. Lam artinya tidak, yakun dia si iblis itu minas sajidin, termasuk yang sujud tadi. Lanjut penjelasan satu-satu. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Qala berkata Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka, ma apa yang mana'a mencegahkah kamu? Apa yang mencegah dirimu wahai iblis alla tasjuda sehingga engkau tidak sujud? Allah itu singkatan dari an dan la, menjadi digabungkan Allah. Tidak tasjuda engkau sujud in amartu ketika amartuka aku memerintahkan kepadamu. Qala berkata si iblis, ana aku khairun lebih baik minhu darinya, dari Adam. Khalaqtani engkau telah menciptakan aku min narin dari api, wa khalaqtahu dan engkau menciptakan dia Adam min tinin dari tanah. Nah itu terjemah kata perkataannya. Baik, selanjutnya silakan lihat lagi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengingatkan kepada manusia akan awal penciptaannya, di mana manusia itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang nantinya berperan besar di bumi. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam surah Baqarah dijelaskan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat bahwa ini aku ja'ilun fil ardi khalifah, akan menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa sih? Khalifah itu artinya banyak. Sementara ada yang menyebutkan khalifah artinya pemimpin. Khalifah itu dari kata dasar yang hurufnya itu kha, lam, dan fa. Bisa artinya di belakang, bisa artinya mengganti. Khalifah bisa diartikan sebagai pengganti. Al-Khalifah Ar-Rashidah artinya pengganti Rasulullah memimpin umat. Bukan pengganti Rasul sebagai Nabi, tapi pengganti Rasul sebagai pemimpin umat. Itu Khalifah. Jadi Khalifah di bumi dapat diartikan sebagai pengganti. Pengganti siapa? Dalam tanda kutip pengganti Tuhan di muka bumi. Bukan berarti kita sebagai Tuhan, tapi menjalankan misi Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penyantun. Ya kita harus seperti itu. Khalifah itu maknanya itu, ya pengganti. Nah itu di dalam surah Baqarah salah satu di antara maknanya Khalifah itu kayak gitu. Maka kita harus bersifat seperti sifat yang benar. Dan ada istilah apa, generasi Rabbani. Rabbani itu kan dari kata Rabb, pemelihara. Bisa juga diartikan dengan Tuhan. Generasi dia itu berupaya semaksimal mungkin agar kita bersikap, ya bersikap memiliki sifat-sifat dalam tanda kutip sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha bijaksana, Maha adil. Manusia harus seperti itu. Tujuan diciptakannya adalah itu. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kalau anak sekarang bilang itu hardware dan software. Hardware itu perangkat keras, software itu perangkat lunak. Apa perangkat keras? Tangan, kan keras. Mata, kepala, rambut, kaki, badan, dada, wah, macam-macam lah. Itu perangkat kerasnya. Perangkat lunaknya apa? Qalbu, hati, rasa, pikiran, akal. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Kayak gitu. Ya, apakah makhluk umpama macan misalnya punya kaki? Punya, bahkan kakinya 4. Nggak tahu depan itu tangan apa kaki, pokoknya 4. Apakah macan itu punya rasa pengen makan? Punya. Apakah dia punya kecenderungan kepada lawan jenis? Punya. Apakah dia punya akal? Enggak. Makanya dari dulu dia begitu aja gitu. Asal ada umpama rusak, kerjanya dimakan begitu aja. Tapi kalau manusia karena punya akal, ayam macam-macam kan, ada yang goreng, ada yang opor, ada yang karena punya akal. Jadi diolah.
Tapi kalau macan ya gini aja. Manusia nggak punya sayap loh. Tapi meskipun nggak punya sayap, karena punya akal pikiran bisa terbang melebihi tingginya burung, jauhnya burung. Burung sejauh-jauhnya terbang nggak lebih dari 35 km katanya. Tingginya nggak lebih tinggi dari pesawat terbang. Tapi manusia karena punya akal bisa menciptakan benda yang ada sayapnya, dipakai mesin kencang, terbang tinggi pula, lebih jauh daripada burung. Manusia tidak punya insan, tapi dengan akalnya dia bisa menyelam lebih dalam daripada ikan. Ikan itu di kedalaman sekian kilometer, spesiesnya beda. Semakin dalam beda lagi, semakin dalam beda lagi. Tapi manusia dengan akalnya bisa menyelam tembus ke bawah. Nah itu Allah memberikan kepada kita itu akal pikiran. Kemudian Allah juga dengan akal pikiran tersebut yang memberikan kepada kita ilmu. Karena itulah penduduk pada waktu itu di surga, di jannah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Qulna lil malaikati usjudu. Kemudian kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian li Adam kepada Adam. Tsumma amarna al malaikata bisujudi li Adam. Takriman lahu walidurriyati. Jadi ditafsirkan sebagai kenapa suruh sujud kepada Adam sebagai takrim, penghormatan. Sujud bukan sujud penghambaan, bukan sujud menghamba kepada Adam, bukan. Apa? Diperintahkan kepada para malaikat dan semuanya untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, semua mereka sujud illa iblis kecuali iblis. Nah, hati-hati dengan kalimat ini. Kalau kalimat ini dilihat begitu saja dengan tanpa ada penafsiran dan tanpa ada alat dengan ilmu lain, maka seolah-olah iblis itu adalah bagian dari malaikat. Ya. Usjudu, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka malaikat semuanya sujud illa kecuali iblis saja. Kan gitu. Sini sampai kan ini, Ibu siapa? Satu aja. Yang hari ini nggak ada. Ibu Titin. Seluruh jamaah kajian PLK hadir kecuali Ibu Titin. Nah, Ibu Titin berarti kan kalau berdasarkan kalimat tadi, Ibu Titin adalah bagian dari jamaah pengajian PLK. Seluruh ketika diperintahkan kepada para malaikat, semua malaikat sujud kecuali iblis. Berarti iblis adalah bagian dari malaikat. Iya, benar. Iya apa ya? Nah, ini loh. Kalau Quran cuma satu-satunya ayat ini, ternyata Quran itu banyak tuh. Setiap malam Jumat ibu ada yang baca surah Yasin, ada yang baca surah Kahfi, ada yang berantem. Kahfi yang paling sunnah, enggak. Yasin yang paling sunnah, Yasin mau bid'ah, Kahfi mau sunnah, sama-sama Quran kok. Yang satu bilang sunnah, satu bilang bid'ah. Terus mau kenapa habis Yasin baca Kahfi? Kalau enggak Kahfi dulu terus Yasin. Oke, baca repot-repot. Nah di dalam surah Al-Kahfi itu ada penjelasan tentang si iblis itu. Di dalam surah Al-Kahfi masih ayat awal-awal itu dijelaskan bahwa fasajadu illa iblis wa kana minal jinni. Iblis itu adalah bagian dari jin. Jadi iblis itu bukan bagian dari malaikat. Iblis adalah termasuk spesies dalam tanda kutip jin. Jadi jin itu banyak. Salah satunya adalah iblis. Dan iblis ini boleh dibilang yang pentolannya lah, yang paling keren, yang paling gagah, yang paling pintar, begitu. Sehingga ketika dia disuruh sujud, kira-kira gitu. Iblis. Jadi ada si iblis itu adalah spesies atau bagian dari jin. Ada malaikat, ada jin. Jin juga banyak. Yang lainnya sujud kecuali dia loh, si iblis. Gitu. Si iblis. Jadi iblis itu adalah bukan bagian dari malaikat. Nah, iblis adalah bagian dari jin. Terus kalau ada lebih lanjut lagi, Bu, sekedar pengenalan saja, ya, sekedar pengenalan. Jadi bentuk kalimat seperti ini dalam bahasa Arab namanya istisna. Istisna itu artinya pengecualian. Jadi istisna itu ada yang muttasil, ada yang munfasil. Muttasil itu artinya nyambung, munfasil artinya terpisah. Begitu. Yang dimaksud dengan nyambung adalah yang mengecualikan bagian dari yang dikecualikan.
Yang dimaksud dengan munfasil adalah yang mengecualikan tidak termasuk bagian dari yang mengecualikan. Bingung-bingung lah. Nah ini namanya istisna yang bentuknya munfasil. Iya, nah si iblis ini bukan bagian dari malaikat. Kayak gitu intinya. Jadi, nah itulah menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan mempelajari artinya, tapi ada alat-alat lain untuk memahaminya. Jadi mulai sekarang ya, iblis bukan bagian dari malaikat. Iblis adalah termasuk dari bangsa jin yang dia fafasaqa an amri rabbi, yang dia itu selalu fasik, selalu mengingkari perintah Tuhannya. Gitu. Ya. Iblis itu seperti itu, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi itu seperti itu. Ya, jadi jin itu banyak, salah satunya dari iblis. Nah, sifat iblis yang membangkang itu namanya setan. Jadi setan itu adalah lebih ke sifat. Setan itu bisa termasuk dari jin, bisa termasuk manusia. Kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas, itu ada kata-kata min syarril waswasil khannas yang membisikkan keburukan di dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan keburukan dalam manusia, minal jinnati wan nas, termasuk dari bangsa jin dan juga manusia. Nah itu setan itu. Manusia yang ada yang setan, jin juga ada yang setan itu. Manusia yang kerjanya ingkar mulu, perintah dikerjakan, perintah ditinggalkan, larangan dikerjakan, itu sifatnya setan. Iya, disuruh sholat enggak mau, disuruh terus pokoknya perintah Allah bukannya dikerjakan malah ditinggalkan, larangan bukannya ditinggalkan malah dikerjakan, itu sifat-sifat pembangkang. Nah itu sifat. Nah sifat-sifat pembangkang itu bisa dari jin, bisa juga manusia. Makanya kita banyak-banyak kasih itu. Gitu ya. Baik. Lam yakun minas sajidin, lam yakun dia si iblis itu minas sajidin termasuk orang-orang yang sujud itu. Ai sajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis imtana'a minas sujudi takabburan wa inada. Wal istisna munqati' li'annahu istisna min ghairil jinsi. Kalau di sini bahasanya munqati', ada munfasil, ada munqati', gitu ya. Kalau ada ada muttasil, ada munqati'. Di sini dia menggunakannya seperti itu. Munqati' artinya terpisah. Gitu. Jadi karena yang mengecualikan itu bukan bagian dari yang dikecualikan. Jadi iblis bukan bagian dari malaikat, dia ingkar kepada Tuhannya. Iblis tidak ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya, qala, berkata, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ma mana'aka, apa yang mencegahmu alla tasjuda, sehingga kamu tidak bersujud id amartuka, ketika aku memerintahkan kepadamu. Ayat qala ta'ala iblis ayu syai'in mana'aka antara asujud dari Adam. Apa yang mencegahmu? Kenapa kamu nggak mau sujud? In amartu di sini menggunakan kata-kata in, maknanya apa? Seolah-olah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, mestinya sami'na wa ata'na, gak usah pakai nanya. Menggunakan ini. Ditanya. Nah kemudian di sini dijawab oleh si iblis, dia mencoba apa ya? Menggunakan analogi, menggunakan kias, berdalih dia. Apa dalihnya? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan dia dari tanah. Unsur api lebih baik daripada unsur tanah. Saya tahu penciptaan Adam kayak gimana. Saya tahu Adam itu kayak gimana penciptaannya. Kemudian engkau menciptakan dia, dan aku lebih dulu di sini, senior kira-kira gitu. Kenapa kau harus sujud pada dia? Itu salah satu
Dalih kenapa sih iblis? Apa maknanya di sini? Yang pertama, Allah di sini menggunakan kata ini bahwa ketika kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya gak usah pakai daya, gak usah pakai berlogika. Jangan nunggu logika kita nyampe baru kita laksanakan itu perintah. Karena ada beberapa perintah Allah yang gak sampai akal pikiran kita, benar? Gak nyampe. Sholat subuh 2 rakaat, emang nyampe pakai akal? Enggak. Kenapa mesti 2 rakaat? Apa karena bangun tidur masih masih ngantuk, jadi Allah kasih 2 rakaat aja? Belum tentu. Ada orang yang berbeda sudah bangun, ya toh. Ketika subuh udah lagi seger-segernya. Jangan kan 2 rakaat, 10 rakaat kuat, tapi tetap harus 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Kan begitu. Kemudian duhur 4 rakaat. Kenapa harus 4 rakaat? Kenapa jarak antara duhur ke subuh ke duhur itu jauh, sedangkan duhur, asar, maghrib, isya jaraknya dekat-dekat? Kenapa subuh itu dari sholat sebelumnya dan dari sholat setelahnya jaraknya jauh? Kan nggak masuk ke akal pikiran. Kenapa harus dikerjakan itu setelah fajar terbit sampai dengan setelah matahari terbit? Lewat dari matahari terbit, lewat waktunya. Kenapa harus seperti itu? Sholat duhur, kenapa harus dikerjakan ketika matahari zawal? Zawal itu lingsir sedikit, geser. Kalau matahari sejajar dengan bumi, namanya istiwa. Saat itu kita haram untuk sholat. Ada 5 waktu diharamkan untuk sholat. Di antaranya adalah istiwa. Istiwa itu ketika posisi matahari sejajar dengan bumi. Ditandai dengan kalau kita mendirikan benda di tanah yang lapang, yang rata, yang tidak ada penghalang, ketika itu cerah, itu nggak ada bayangannya. Itu haram. Kenapa ketika istiwa kita malah nggak boleh sholat? Kenapa duhur itu diawali? Kenapa dengan makan duhur? Kenapa 4 rakaat? Habis itu kenapa asar? Asar kenapa 4? Dan lain sebagainya. Kan nggak masuk akal pikiran. Ada orang punya emas 85 gram yang paling aman. Kemudian disuruh zakat. Kalau sudah haul, kalau sudah sampai 1 tahun dan nggak berkurang, zakatnya adalah rukun usyur 1/4 dari 10 atau 2,5%. Kenapa 25%? Kenapa nggak 1% aja kayak pajak tuh? Atau kenapa nggak 10% kayak PPN? Sekarang PPN itu 11%. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kenapa mesti haji ke Baitullah? Gak mikir apa? Ada orang Afrika yang miskin-miskin, ada orang Indonesia di Papua sana. Kan gitu. Nunggunya lama, orang daftar sekarang 20 tahun baru berangkat. Katanya seperti itu. Ya, itu kan perintah-perintahnya kalau kita cari kenapa pakai logika, nggak bakal ketemu. Akan nikah dulu ibu-ibu. Kenapa sih mesti dinikahin sama bapaknya, sama wali? Kenapa nggak nikahin sendiri? Wong yang menjalani kita dong. Aku mencintainya setengah mati. Apa yang akan menjalani hidup dengannya? Kenapa sih bapak itu campur? Jadi aku nikahin sendiri. Wah, biasa. Dinikahin sama mesti ada walinya. Saksi kenapa mesti 2, nggak 10? Kan gitu. Itu kayak gitu nggak nyampe buatannya. Enggak. Nah, apakah kita ketika menjalankan perintah itu harus nunggu akal kita nyampe dulu? Ya itu namanya iblis. Iya. Kan dia berdalih. Ketika ditanya kenapa kamu nggak mau sujud, mencoba berlogika. Aku lebih baik dari dia. Kan saya harus sujud sama si Adam. Adam ini baru kemarin sore. Ngapain? Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Logikanya kalau dibantah ya mestinya lemah juga gitu. Apa betul api itu lebih baik dari tanah? Ternyata enggak juga, Bu. Api segede-gedenya api dilempar pasirnya mati. Kebakaran gas gitu kan, wow, pakai air, pakai apa? Udah pakai pasir dilempar berat kan mati. Ya, berarti tanah bisa mengalahkan. Wah itu Pak, bata diobong justru malah tanah ketika dikasih api malah bentuknya jadi bagus. Tanah liat dicetak kemudian dibakar, diobong kalau racun, udah jadi bata, jadi genteng. Jadi logikanya si iblis ini logikanya ya keliru lah gitu. Ya itulah. Jadi pesan yang ingin disampaikan pada malam hari ini ya kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nyampe mau enggak kita udah jalanin aja.
Itu tentang sholat. Kemudian tentang bacaan sholat juga, bacanya Al-Fatihah ketika ruku, Subhana rabbiyal azim. Ada yang baca tidak? Subhanallahumma wa bihamdika. Ada yang baca kayak gitu di sini. Ada. Ya kalau ada juga nggak apa-apa, itu juga sahih kok gitu kan. Ketika sujud Subhana rabbiyal a'la kayak gitu. Ketika tahiyat menunjuknya pakai penunjuk asyhadu an la ilaha illallah, kenapa nggak pakai jempol dan sopan? Orang Jawa asyhadu an la ilaha illallah. Ini mana nggak sah? Pak kalau nggak punya penunjuk ini kan cerita orang yang mohon maaf. Kalau orang kok mohon maaf umpama nggak ada jarinya ya sholatnya bagus banget mau sholat gitu kan. Begitu. Kan gitu ya. Kemudian wudhunya ketika muka dari mulai awal tubuhnya rambut sampai dengan dagu gitu. Yang punya jenggot, kalau saya kan jenggotnya bintik jadi masih tampak, sedikitnya masih enak. Dan kalau jenggotnya seperti Ustaz Lutfi, ada yang parah banget. Kalau ini kan masih kuat. Pas. Pak kalau rambutnya botak Pak, ya itu kan kalau rambutnya botak, maaf ya nggak harus begini. Ya umumnya orang rata-rata tumbuhnya rambut di mana ya di situlah mulai gitu loh. Kan seperti itu. Terus telinganya itu kan apa namanya perintah-perintah yang harus kita kerjakan tanpa harus menunggu atau pikiran kita sampai. Baik, ada satu kitab tauhid namanya Al-Bilal wa Nihal. Al-Bilal wa Nihal. Itu ada dialog kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ada 7 pertanyaan malaikat kepada si iblis. Kenapa sampai iblis itu nggak mau sujud kepada Adam? 7 pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang apa ya? Jawaban yang seolah-olah benar padahal enggak. Gitu. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas itu begini. Aku hanya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Iblis. Jawaban itu kan seolah-olah benar, tapi padahal enggak. Ya memang iya, dia itu hanya akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penghambaan, sebagai bentuk penyembahan. Seandainya dia itu betul menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya apapun yang diperintahkan oleh Allah ikut, mestinya. Tapi dia tidak. Justru malah berkelak. Ana khairum minhu wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gitu. Dan sekarang banyak fenomena yang seolah-olah benar padahal tidak. Gitu. Contohnya banyak fenomena apa? Seolah-olah membela hak asasi manusia kan benar, mulia. Tapi kadang-kadang kebablasan, mencintai adalah hak asasi manusia, sehingga siapapun kita tidak boleh melarang siapa mencintai siapa. Ada laki-laki mencintai laki-laki, biarin. Ada laki-laki mencintai kambing, biarin. Di kamar kambing, enggak. Itu salah satunya gitu kan. Iya. Salah buahnya pokoknya banyak salah satunya itu. Salah satunya itu terlihat manis, terlihat indah, terlihat manusiawi, padahal tidak. Gitu. Nah itu maka hati-hati, itu hati-hati. Nah, ibu-ibu sekalian, tadi apa si iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud, kemudian dia menolak karena merasa dirinya lebih. Kemudian yang selanjutnya nanti akan akan dibahas kenapa nanti kelanjutannya seperti apa, dalam tanda kutip duel antara Nabi Adam dan juga iblis, endingnya seperti apa. Nah, di ayat ini kita ceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan segala sesuatu untuk kita. Kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu itu kita lebih mulia dalam tanda kutip. Ya. Dengan ilmu itu pula
sesungguhnya kita lebih mulia dalam tanda kutip, lebih sakti dari makhluk yang lain. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu kan memeriksa pasukannya. Oh, nggak lengkap, satu yang nggak ada, hudhud. Kata Nabi Sulaiman, pokoknya kalau pulang dia nggak bawa kabar berita, tak hukum. Begitu pulang ditanya, dari mana kamu? Saya habis jalan-jalan, jalan-jalan kemana? Ke suatu negeri namanya Sabah. Di situ ada negeri dipimpin oleh perempuan cantik, masih single, sudah ya, akhirnya gitu. Cantik, yang benar ente, iya, tapi dia menyembah api. Gitu. Oh, kemudian Nabi Sulaiman bikin surat. Innahu min Sulaimana bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim. Nih, kirim surat saya kepada Balqis, namanya si perempuan tadi, kalau katanya Balqis, tapi di Quran tidak disebutkan. Suratan sini. Lihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sini. Gitu. Dia itu belum apa-apa, menyembah api, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan segalanya. Kekuasaan Allah lebih besar itu ya. Datang ke sini, dia lihat betapa Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Biar dia mengakui yang dia lakukan adalah kesalahan. Kemudian surat itu nyampe, datang lagi si burungnya itu. Gimana? Nanti dia mau datang, dikumpulin. Kemudian kata Nabi Sulaiman, siapa yang mampu mendatangkan singgasana Balqis ke sini? Qala ifritun wa kana minal jinn. Berkata si ifrit, termasuk bangsa jin. Apa kata ifrit? Ana atika qabla an naquma min maqami. Saya bisa memindahkan singgasana Balqis sebelum engkau bangkit dari tempat duduk Anda. Cepat ya, sakti. Duduk, sebelum bangun udah ada. Jadi kira-kira kita bangun, berdiri, nah udah ada di samping. Ada lebih cepat, ada. Qala lahu indahu ilmu minal kitab. Berkata seorang yang punya ilmu, dia beriman dan berilmu pengetahuan. Apa katanya? Ana atika qabla an yartada ilaika qalbu. Saya bisa menghadirkan singgasana Balqis sebelum kau membuka matamu. Jadi buka lagi udah ada. Nah gitu. Jadi saktian mana orang sama jin? Saktian orang. Dengan catatan dia punya ilmu, dia beriman, kan begitu. Nah kalau orang yang nggak beriman berilmu, yang ada yang takut sama jin ini. Baru dikasih suara gitu aja langsung kabur kan gitu. Wah sama nih, ya harusnya kayak gitu. Dan kalau kita orang yang beriman, itu jin. Ya, jadi jin sama manusia itu harusnya lebih unggul kita gitu. Karena kita punya ilmu. Meskipun duelnya nggak sepadan. Dikatakan nggak sepadan apa? Kalau jin kan dia bisa melihat kita nggak bisa melihat dia. Gitu. Kita nggak bisa melihat jin. Mungkin di sini ada jin lagi. Kan mungkin aja gitu. Sehingga kalau orang-orang tua dulu ketika lewat suruh dehem. Dehem aja, nggak usah pakai anak bagus mau lewat pas lagi. Itu kan ngantai orang tua yang namanya anak bagus. Kau tidak tahu punya bagus. Sombong. Di sini anak bagus mau lewat pas lagi. Ini emaknya dikata bagus. Jadi itu namanya sombong sama orang tuanya. Astagfirullah. Jangan. Disuruh dehem kan curang banget tuh. Misalnya kita lagi di tempat yang nggak ngerti gitu kan, kita lagi lewat, umpama si jinnya lagi main ngapain, plak. Kita lewat, namanya kita nggak tahu keinjak misalnya kakinya gitu, langsung dipegang. Hati-hati dong kalau lewat, hati-hati dan juga kadang tiba-tiba panas. Kan gak imbang loh, gak imbang. Tapi kalau kita beriman gitu ya, imannya kuat, berilmu yang kayak gitu itu lewat gitu loh. Yang menyebabkan kita mulia di sisi Allah kan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, kan seperti itu. Al-Mujadalah ayat 11. Gitu ya. Kita beriman kepada Allah, kita berilmu, derajat kita tinggi, derajat kita mulia. Itu jin. Jin itu dari kata jin, nun, janana. Kemudian nun yang dua ini digabungkan menjadi janna. Janna artinya gelap. Jadi jin itu gelap. Maksudnya gelap itu adalah nggak terlihat. Begitu pula dengan janna. Janna itu artinya gelap. Kan lebih ada gitu kan.
Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nanti kita akan ketemu tentang pembahasan jannah tadi. Jadi jannah itu apakah itu di surga sebagai jaza lil muttaqin atau jannah tempat yang lain? Kalau jannah di situ adalah surga yang nanti orang beriman akan ke sana, masanya ada larangan. Kan di sana mau bebas. Gitu. Seorang suami istrinya 100, istri lakinya 100, langsung dong yang mau gitu. Enggak kayak gitu. Ada khamar tadinya haram jadi halal, kayak gitu. Nggak ada perintah, nggak ada larangan. Nggak ada yang di surga itu, kamu sholat di dunia sholat. Ini khamar nih, kamu nggak boleh minum di dunia, di sana mau bebas. Jadi kan kalau di surga mah digambarkan seperti itu. Tapi di jannah di mana Adam ada di sana, kok ada larangan? Wala taqrabu hadhihi syajarah, makan sepuasnya. Wala taqrabu hadhihi syajarah, tapi jangan dekati pohon itu. Nah, jangan-jangan itu bukan di surga. Nah, kalau bukan surga di mana? Wah, apapun sesat nggak jadi nggak benar enggak. Saya lagi ingat meninjau Al-Quran dari sisi bahasa, gitu ya. Jannatul itu juga sama, dari kata jim nun jannah yang artinya gelap, nggak terlihat. Makanya Nabi SAW ketika menggambarkan dengan surga itu apa? La ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatar fi qalbi basar. Kan seperti itu. Mata nggak pernah melihat, telinga nggak pernah mendengar, hati itu nggak pernah tahu kenikmatannya kayak apa. Kita bayangkan tempat yang paling indah, tempat yang paling enak, tempat yang paling top, markotop, surga selalu lebih daripada itu. Kata begitu. Makanya dikatakan jannatul. Nah, kira-kira begitu Bu. Ya, jadi jannah atau jin, ya, makhluk yang gelap, makhluk yang tidak terlihat, itu banyak macamnya. Salah satunya adalah iblis. Itu dia selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat yang melekat pada dirinya adalah sombong. Nggak mau. Begitu. Ada orang disuruh sholat nggak mau. Kalau nggak mau itu karena malas, bukan karena mengingkari perintah sholat, dia masih mukmin, dia masih muslim, cuma dia fasik. Ada hadis yang menyebutkan al-farqu bainal mu'min wal kafir, yang membedakan antara orang beriman dan orang kafir adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Maka ketika ada orang meninggalkan sholat, kafir dia dilihat dulu meninggalkannya karena apa. Kalau dia nggak sholat itu karena malas, tapi dalam hati itu yakin sholat itu wajib, kemudian dia mengerjakan karena malasnya, dia masih mukmin, masih muslim, tapi dia fasik. Kalau gitu boleh dong Pak, ya nggak boleh gitu loh, nggak boleh. Cuma dia nggak sampai derajat kafir. Ada kisah Sayyidina Abu Bakar memerangi orang yang enggan membayar zakat. Bukan karena nggak mau bayar zakatnya, tapi karena orang ini mengingkari kewajiban zakat. Ketika Nabi Muhammad wafat, dianggapnya sudah putus perjanjiannya, nggak mau lagi, maka diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi bukan karena Abu Bakar mata duitan nih, nggak nyari duit, enggak. Karena dia memutuskan perjanjian dengan Rasulullah SAW, memutuskan perjanjian. Jadi sepeninggal Nabi seolah-olah perjanjiannya selesai, bahkan dia nggak mau lagi, zakat itu wajib, itu bisa-bisa Abu Bakar aja tuh, kayak gitu. Makanya diperangi. Kayak gitu Bu. Baik. Sudah jam 22 waktu Indonesia Barat. 19 dan 15. Jadi yang pertama tadi, gitu ya, ketika ada perintah, ketika ada larangan, taati. Larangan tinggalkan, perintah kerjakan. Jangan nunggu akal kita mampu mencerna perintah dan larangan tersebut. Begitu. Sama kayak kita lah dulu, gitu kan. Kenapa harus KTP kita ganti pakai KTP elektronik? Kan kita ada yang nyampe akal pikirannya, ada yang nggak nyampe, tapi harus ikutin, kan begitu. Sehingga orang nantinya kalau di kota-kota orangnya pada melek teknologi, kalau di kampung
Aki-aki ini yang salah sobo, orang teknologi ikut antri, karena lagi antri sana, nanti non KTP, KTP elektronik, non sih KTP resmi, mana non KTP begini. Paham? Tapi ikutan datang ini ya, tanda tangan ya, tanda tangan sih bagus, cuma dia udah ada yang tanda tangan, nggak ngerti dia, nggak nyambung, tapi tetap harus taat. KTP elektronik. Nanti pilkada dan pilpres 2024, apalah gunanya pilpres pilkada bagi sebagian orang? Yang penting mau datang, nyoblos ini coplos, dia nggak tahu itu dari siapa. Ikutin apa namanya? Ikutin sistem, ikutin perintah yang ditetapkan oleh pemerintah. Gitu kan? Harus begini, harus begitu dan sebagainya. Gitu. Baik, itu yang pertama. Jadi kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus taat. Yang kedua, apa yang kedua? Iblis, laknatullah alaih. Iblis itu dia tidak mau sujud itu karena merasa dirinya besar, sombong. Begitu. Nanti dikisahkan Nabi Adam alaihissalam ketika terusir, dia bertobat, tobatnya diterima, menyesal. Tapi kalau iblis malah nantang, nanti dan seterusnya. Nah, maka kita tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kerjakan itu. Jangan sampai kita meniru sifat-sifat iblis. Itu ya. Dua pelajarannya. Baik. Sebelum ditutup, pada menanya? Enggak ada. Baik. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu kata perkataannya. Nanti kalau ada yang didiskusikan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian. Silakan. Walaqad khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami membentuk kalian. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami membentuk kalian. Bentuk. Dibentuk ya, matanya kayak gini, hidungnya. Orang Cina beda sama orang Jawa. Ada orang, mohon maaf, orang yang putih, sipit, rambutnya lurus, tingginya kurang lebih 160 sampai 170. Laki mana? Dari mana kamu? Saya dari Afrika. Saya kira semua orang nggak percaya. Karena model-model itu biasanya itu ya Mongolia, Cina, dan lain-lain. Semuanya itu dari anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Gitu. Ada 4, yang 1 durhaka, yang 3 nah ini anak keturunannya bangsa kaumnya Nabi Nuh yang selamat, kemudian kan bermigrasi kemana-mana, beranak pinak sehingga jadilah ada yang kayak Melayu ini, ada yang sipit-sipit, ada yang matanya biru, hidungnya mancung, ada yang mohon maaf hitam, rambutnya ikal dan lain-lain kan seperti itu. Sawwarnakum, kami membentuk kalian seolah-olah digambar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jadi. Tsumma qulna, kemudian kami mengatakan, silakan. Tsumma qulna, kemudian kami mengatakan. Lil malaikati, kepada malaikat. Lil malaikati, kepada malaikat. Usjudu, sujudlah kalian. Usjudu, sujudlah kalian. Li Adama, kepada Adam. Li Adama, kepada Adam. Fasajadu, maka mereka sujud. Fasajadu, maka mereka sujud. Illa, kecuali. Illa, kecuali. Iblisa, iblis. Iblisa, iblis. Lam yakun, dia tidak termasuk. Lam yakun, dia tidak termasuk. Minas sajidin, dari yang bersujud. Minas sajidin, dari mereka yang sujud. Dari yang sujud. Yang sujud banyak, ada malaikat, ada makhluk yang lain, ada jin ini, jin itu, malaikat ini, semuanya sujud kecuali si iblis. Qala, berkata. Ini yang berkata Allah. Ma mana'aka, apa yang mencegahmu? Ma
tasjuda sehingga engkau tidak sujud. Allah tasjuda sehingga engkau tidak sujud. Amartuka ketika aku memerintahkan kepadamu. Ini amartuka ketika aku memerintahkan kepadamu. Qala berkata. Qala berkata. Ini yang berkata iblis. Aku. Khairun lebih baik. Khairun lebih baik. Minhu darinya. Minhu darinya. Khalaqtani engkau menciptakan aku. Khalaqtani engkau menciptakan aku. Min narin dari api. Min narin dari api. Wa khalaqtahu dan engkau menciptakan dia. Wa khalaqtahu dan engkau menciptakan dia. Min tinin dari tanah. Min tinin dari tanah. Qala fahbit minha fama yakun laka an tatakabbaru fiha wallahu a'lam bissawab. Nah, itu saja insyaallah. Mudah-mudahan dapat kita pahami, kita amalkan, jangan sampai kita mewarisi sifat-sifatnya iblis. Dia itu pintar banget bu, iblis itu. Nanti dia selanjutnya dijelaskan. Paling pintar menggoda kita. Benar. Dia menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, tapi tidak bisa menggoda kita dari atas juga dari bawah. Kenapa nggak bisa? Tunggu tanggal mainnya. Di ayat selanjutnya ada, di ayat berikutnya ada. Baik, demikian ada yang mau nambahin atau mengurangi silakan. Pak tadi kebanyakan Pak, saya kurangi. Ada yang kurang Pak, saya tambahin malah. Di sini kita sharing. Nggak ada ngajarin siapa, nggak ada, hanya sharing aja. Ada? Cukup? Baik. Kemudian yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu karena keterbatasan saya. Kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waftah lana abwaabal maghfirah waftah lana abwaabal jannah وانزل علينا السكينة والمعونة والبركة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya kembalikan kepada MC. Habis ini apa? Silakan. Minggu depan masih pausa. Kan 2 minggu ke sebulan lagi. 2 minggu sekali. Baru ada ini, ada ritual yang bisa ditinggalkan. Maulid. Jadi baru itu maulid sampai lebaran. Kalau puasa itu kalau maulid nggak pulang bisa nangis dari rumah. Lebaran nggak pulang bisa benar. Kalau assalamualaikum.